Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo dari SMK Negeri 1 Cikande, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian tetapi didampingin dengan Ibu Erniasih, SPD GR. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cikande. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah baik Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya hari ini. Mungkin hari ini kita akan melakukan pra observasi ya Bu ya. Iya, Pra observasi. Jadi nanti kegiatan ini dilakukan sebelum nanti Ibu melakukan observasi kegiatan belajar di kelas. Nah, tujuan dari observasi ini adalah mengetahui ya Bu ya, mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas supaya nanti pembelajaran Ibu menjadi lebih baik lagi. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya sebelum nanti melakukan observasi. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan ya Bu ya, berkaitan dengan tujuan. Nah, menurut Ibu, tujuan dari pembelajaran Ibu nanti itu seperti apa ya? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi ketika nanti saya melakukan observasi di kelas, rencana saya akan menerangkan materi tentang descriptive text yang berhubungan dengan topik Great Athlete. Jadi nanti mereka mendeskripsikan seorang atlet seperti itu Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan tunjukkan kepada mereka yang harus mereka capai, yang pertama yaitu setelah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, peserta didik menyusun teks deskriptif terkait beberapa topik yang dipilih oleh kelompok dengan baik. Jadi nanti gambaran saya ketika saya diobservasi nanti saya akan membuat sebuah kelompok, beberapa kelompok, kira-kira 5 kelompok. Nanti di 5 kelompok itu saya berikan topik yang berbeda-beda berdasarkan dengan deskriptif teks yang berhubungan dengan Great Athlete. Contohnya misalkan kelompok 1 saya berikan topik misalkan Cristiano Ronaldo, kelompok 2 siapa, dan sebagainya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, jadi setelah menyusun teks deskriptif, peserta didik dapat menyajikan hasil teks deskriptif yang telah disusun. Jadi ketika mereka sudah menyusun teks deskriptif berdasarkan strategi yang akan saya perkenalkan kepada mereka nanti, mereka akan menyajikannya di depan kelas. Seperti itu Pak. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran Ibu itu ada 2 ya Bu ya. Iya, ada dua. Jadi pertama itu menganalisis fungsi sosial, kemudian selanjutnya itu menyusun teks deskriptif. Seperti itu ya Bu. Jadi menyusun dan terakhirnya itu menyajikan Pak. Jadi menganalisis itu masuk ke dalam menyusunnya. Jadi setelah mereka menganalisis struktur teks baru mereka menyusun teks deskriptifnya, itu tujuan pertamanya. Yang kedua baru mereka mempresentasikan hasil teks deskriptifnya. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas pemaparan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai. Karena memang bahasa Inggris itu kan mencakup 4 skill ya Pak ya, 4 kemampuan, ada listening, speaking, reading, dan writing. Jadi karena ini materinya berhubungan dengan teks deskriptif, jadi area pengembangan yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu writing, yaitu kemampuan menulis anak, di mana spesifikasinya mereka harus bisa menulis tentang teks deskriptif dengan topik Great Athlete. Seperti itu Pak. Jadi saya simpulkan bahwa area pengembangan Ibu itu di kemampuan writing pada materi deskriptif teks ya. Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana rancangan strategi Ibu nih dalam melakukan pembelajaran di kelas? Terima kasih Pak. Jadi rancangan yang akan saya laksanakan nanti ketika observasi mungkin akan saya gunakan media pembelajaran PJBL Pak, Project Based Learning, karena memang writing itu kan memang produktif skill ya. Jadi mereka saya latih untuk memproduksi sebuah teks deskriptif. Nah, untuk strategi menulis yang akan saya demonstrasikan nanti, saya akan menggunakan strategi PLEASE. PLEASE itu adalah singkatan Pak. Jadi PLEASE itu P-nya itu pick, L-nya itu list,
E-nya itu evaluate, A-nya itu active, S-nya itu supply, E-nya itu end. Jadi bisa saya simpulkan nanti mereka ini menggunakan strategi please dengan beberapa langkah. Jadi list itu maksudnya mereka melis atau atau memilih salah satu topik tentang great athlete. Misalkan mereka akan menggambarkan sebuah atlet Cristiano Ronaldo misalkan, itu adalah picknya. Lalu list itu mereka nanti langkahnya yaitu mereka akan brainstorming tentang kosakata mereka yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo, misalkan Cristiano Ronaldo itu ganteng atau seperti apa, and something like that gitu ya. Terus evaluate berarti mereka nanti mengevaluasi kata-kata yang mereka merasa penting itu akan ada di teks deskriptifnya. Lalu aktif itu mereka akan nanti menyusun sebuah kalimatnya. Setelah itu supply, mereka akan membuat kalimat-kalimat yang tadi mereka buat ke dalam sebuah paragraf. Baru end itu mereka akan menyusun atau menjadikannya sebuah teks deskriptif. Seperti itu Pak gambaran saya. Oke Bu, terima kasih Bu. Tadi dari jawaban Ibu, saya menyimpulkan bahwa strategi yang dipersiapkan oleh Ibu yang pertama tadi menggunakan model pembelajaran PJBL Ibu ya. Iya, betul. Kemudian menggunakan strategi yang Ibu istilahkan dengan please tadi Please, ya. iya. Oke Bu, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan kembali nih Bu. Jadi tadi sudah memberikan strategi, arti pengembangan dan tujuan untuk pembelajaran ini. Nanti Ibu media yang digunakan itu apa kira-kira? Jadi media yang akan saya gunakan karena sekarang itu abad 21 yang mengharuskan siswa itu menggunakan teknologi. Jadi nanti saya akan menggunakan aplikasi Canva. Canva. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Canva, mungkin sebelum mereka pembelajaran saya akan membuat sebuah tes untuk diagnostik. Jadi saya menggunakan aplikasi Quizzes nantinya. Setelah menggunakan aplikasi Quizzes itu untuk tes, saya akan menggunakan aplikasi Canva di dalam proyek pembuatan yang akan mereka rancang. Nah, setelah mereka buat di aplikasi Canva, nanti saya akan integrasikan ke Flipbooks. Mungkin Bapak juga pernah dengar apa itu Flipbooks. Nanti proyek yang mereka buat itu tampilannya akan bagus sekali seperti e-book yang kreatif. Jadi ketika mereka pindah halaman akan itu ya. Jadi saya akan memperkenalkan kepada mereka media-media yang akan mendukung mereka membuat project descriptive text ini. Seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih. Kemudian untuk pelaksananya kapan ini Bu? Kita bisa diobservasi. Untuk pelaksanaannya mungkin di sekitar bulan Januari ya Pak ya. Karena sekarang kan udah mau pembagian rapot, setelah itu libur semester, mungkin bulan Januari gitu. Untuk minggunya nanti kita lihat. Di bulan Januari ya Bu ya? Di bulan Januari. Jadi nanti pada waktu yang Ibu sebutkan tadi di bulan Januari Bu ya? Iya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi, nanti kita ketemu lagi Bu. Ketemu lagi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Dan kemungkinan akan didampingin oleh guru pengajar praktik ya Bu ya. Baik Pak. Oke Bu, sebelum saya akhiri percakapan ini, saya ingin tahu nih Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan nih? Oke, terima kasih Bapak. Mungkin karena ini percakapan yang berhubungan dengan praobservasi, sebelum kita terjun langsung ke kelas, mungkin yang saya bisa dapatkan hari ini, saya bisa lebih mempersiapkan diri ketika saya mengajar nanti, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu lebih dapat diterima oleh mereka sendiri gitu, oleh peserta didik. Jadi tujuan pembelajarannya cepat tercapai ketika kita mempersiapkan sedemikian rupa sebelum kita masuk ke kelas, seperti itu Pak. Jadi saya refleksikan hari ini memang kegiatan ini memang perlu dilakukan sebelum kita masuk ke kelas gitu Pak.
Oke Bu, terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, dan Bapak. sudah melakukan percakapan pra observasi hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca ya Bu ya. Terima Iya, kasih. terima kasih sama-sama Bapak. Demikianlah percakapan pra observasi yang telah kami lakukan. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya yaitu proses observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.